Jadi yang jelas buat saya menjadi YouTuber itu adalah menghibur saya sendiri juga. Main konten saya penggarapannya sederhana, editingnya sederhana, saya belum bisa ngedit yang aneh-aneh. Saya masih pakai aplikasi KineMaster yang gratisan sehingga masih nongol watermarknya itu. Sebenarnya langganan murah sih kalau yang profesional, cuma sekitar 300-an gitu ya. Tapi yang gratisnya masih ada, urusan ada watermarknya ya nggak apa-apa. Yang penting bagi YouTube nggak masalah. Jadi saya belum bisa pakai KineMaster yang secara penuh, paling mungkin masih 50% atau bahkan kurang, karena saya belum mencoba ya. Fitur-fitur di dalamnya itu belum saya coba. Yang penting saya itu sambung menyambung antar file, paling motong ya kalau ada yang kurang bagus, motong doang gitu. Tapi efek-efek animasi segala macam menghadapi semua tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dan kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga senantiasa berlimpah kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya atau pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang senantiasa menantikan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Teman-teman, alhamdulillah pagi ini saya berangkat ke kantor dan saya ingin menunjukkan kepada teman-teman kenikmatan Allah yang saya terima, karunia Allah ya. Bagaimana ketika saya mengambil istilah saya sodako karena terminologi sodako itu sesuatu yang melekat pada diri saya karena saya adalah panglima warung sodako. Kalau biasanya di warung sodako saya sebagai pengelola amil yang menyalurkan sodako kepada para mustahik, maka pada hari ini saya ingin memperlihatkan posisi saya sebagai mustahik. Loh, apa berarti saya akan menerima nasi bungkus? Bukan ya. Jadi nasi bungkusnya berwujud lain ya. Nasi bungkusnya berwujud bahan bakar ya. Jadi saya alhamdulillah setiap minggu itu dapat sodako bahan bakar untuk mobil saya sebanyak 15 liter ya, bensin ya. Alhamdulillah. Nah, 15 liter itu dalam situasi yang masih dinyatakan masih pandemi ya, saya nggak pernah kemana-mana, jarang kemana-mana lah, jarak dekat aja, itu amat sangat cukup, bahkan berlebihan, sehingga tidak setiap minggu saya ambil jatah sodako bensin itu, karena seringkali kalau tiap minggu saya ambil paling baru diisi 5 liter, maksimal 10 liter, itu sudah tumpah, itu sudah over capacity.
Jadi singa tua saya ini mobilnya tangkinya selalu full tank. Padahal ini kapasitas ini 70 liter kawan. 70 liter, luar biasa. Jadi ya kadang 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali baru saya ambil, karena ya saya tidak mau tidak sesuatu yang nggak terlalu saya butuhkan kok saya ambil, ya ngapain gitu. Kalau saya serakah mungkin bisa aja saya ambil, saya pakai jerigen. Masa kolonel kelasnya jerigen 15 liter. Jadi ya saya betul-betul ngambil ketika memang posisi bahan bakar mobil saya sedang turun. Wah, ini kabut nih kawan-kawan, karena ini gerimis ini. Ini kok lensanya jadi blur gini ya. Bentar ini nanti dulu aja deh. Ternyata kacamata saya yang ngembun. Sampai mana tadi saya cerita ya? Ya. Jadi saya hanya ngambil sodako bensin kalau posisi bensin mobil saya berkurang cukup signifikan, sehingga ketika diisi 15 liter udah full lagi. Ini singa tua saya ini, Manolma ini, untuk ukuran usianya dan cc mesinnya itu masih tergolong ngirit. Jadi rata-rata ini kan 2000 cc, rata-rata bisa 18. Apalagi mobil ini dipasang black core. Teman-teman yang belum tahu apa itu black core, silahkan buka saja YouTube. Oh, ini emang AC di depan, di dashboard ini kan juga ada, ini deket mana kaca ini. Jadi dia yang akhirnya membuat pemandangan jadi kabur. Lupa saya. Biar saya aja yang kelihatan daripada pemandangan ke depan kabut kena AC. AC mobil saya ini dingin sekali kawan, karena saya belikan baru, kompresornya dan blowernya itu baru ya. Jadi pemasangan ditambah part-parts pendukung lainnya itu habis 5 juta mobil setua ini dan sejelek ini, tapi AC-nya baru. Teman saya itu Lantik Solo itu, Om Priyo Jatmiko itu heran
mobil sejelek ini dibelikan perangkat AC baru. Ayo biar wajib. Ini Manolma ini pokoknya prinsipnya AC-nya harus wajib dingin, karena kalau nggak dingin apalagi nggak ada AC-nya, wah waktu hujan itu kawan paling bahaya. Kaca Manolma ini yang pernah saya ceritakan di konten tentang Manolma ini, katanya kan ada 2 lapisan begitu. Nggak tahu orang Prancis bikinnya seperti itu. Jadi kalau ada kabut karena hujan itu dibersihkan pakai tangan yang di dalam gitu, dari dalam kita bersihkan pakai tangan itu makin kotor itu. Kalau mobil Jepang kan biasanya begitu bisa ya. Cerita apa lagi teman-teman? Sebenarnya saya senang cerita politik, tapi karena saya tentara aktif, ngomong politik bahaya, karena ditangkap lagi nih. Berarti Bandung ya, paling tidak kawasan selatan ini mendung kawan, mendung. Dan ini dalam perjalanan saya ada hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Saya paling senang kalau naik mobil suasana hujan rintik atau hujan nggak terlalu deras, sahdu, mesra. Sampai perempatan Blok U saya harus pakai masker. Bikin masker dodol ini nggak tahu kenapa ya. Saya susah bernafas teman-teman. Memasuki gerbang selatan dari Lanut di Sucipto.
Tuh. Ini teman-teman, pohon jati di pinggir-pinggir ini ditanam pada saat bersamaan saya masuk Lanut Adi Sucipto ya. Ini dulu zamannya komandan lanutnya Marskal Eris Herianto AKBRI 76, terakhir bintang 3. Jadi ini ditanam tahun 2003 ya, yang pohon-pohon apa ini jati apa namanya, jati yang unggul itu loh teman-teman. Jadi ini sekarang umurnya berapa ya, 2003, sekarang 2021, 12 tahun ya, 12 tahun udah segede-gede itu. Komplek perumahan Lanut, ini blok K. Saya dulu di blok O teman-teman, blok paling elit. Blok L paling elit, blok blok F, sorry, blok F. Tapi orang yang paling terkenal populernya blok O. Kalau naik bis itu mana turunnya blok O gitu ya. Tapi kalau paling elit itu blok F ya. Itu rumahnya besar-besar, mayoritas penerbang, penghuninya mayoritas penerbang. Nah, saya bukan penerbang, tapi diperintah oleh Komandan Lanut menempati blok F, dan saya dua kali pindah di blok F itu. Maksudnya menempati 2 rumah. Yang pertama F4 yang pinggir jalan raya Solo itu 2 tahun, kemudian itu direhab karena ada perintah rumah bagian depan itu untuk para komandan skadron. Wah. Jadi saya sempat nganyari dari hasil rehab itu sebentar, nggak lama kemudian ya saya diperintah pindah untuk ke blok F nomor 17 di belakangnya. Nah, malah lebih senang saya. Nah, yang di depan itu berisik 24 jam berisik, karena itu lalu lintas jalan raya, jalan utama, bis kendaraan besar-besar lewat situ. Hanya menang elitnya aja paling depan gitu kan. Begitu pindah blok 7 F17 ya, wah asik, lebih senyap. Jadi saya di F4 itu 2 tahun, di F17 4 tahun. Jadi total 6 tahun saya di blok F, sebelum akhirnya ya situasi yang tidak bisa saya ceritakan, saya harus pindah. Intinya karena saya bukan orang Jogja, dinas saya sudah di Jakarta, jadi dianggap tidak berhak. Ini teman-teman, saya sudah dekat dengan pom bensin Lanut, di mana saya dapat sedekah.
Alhamdulillah. Akhirnya 14,5 liter teman-teman. Udah tumpe-tumpe. Jadi depan kita ini adalah Museum Dirgantara Mandala yang sudah pernah saya bikin kontennya ya teman-teman. Setelahnya saya punya keinginan untuk bikin konten tiap pesawat saya review. Jadi tiap pesawat yang di luar saja, karena museum statusnya masih tutup. Koleksi-koleksi pesawat yang di luar mau saya review satu persatu, sejarahnya, peristiwanya gitu. Karena kemarin saya bikin konten itu banyak yang suka, nah yang nonton cukup banyak, viewernya cukup banyak. Itu juga teman-teman, saya review satu persatu gitu ya. Tapi entah kapan gitu ya. Saya ngelola 2 konten udah mumet nih. Tuh teman-teman, ini sudah saya perlihatkan bagaimana ketika saya sebagai mustahik mendapatkan sedekah bensin 15 liter ya kan. Ini pintu gerbang Karangjambe. Ring Road Timur. Saya mau ngambil jalan yang berbeda ya, lewat CEC. Perempatan Blok O lagi. Kiri saya itu adalah rumah sakit TNI AU Harjo Lukito. Nah, ini saya belok kanan teman-teman, lewat CEC. Wow, kentir. Terbalik di perapatan nggak boleh. Ramadan. Jadi mobil saya ini, Singo saya ini, setiap dihidupkan mesinnya dipakai otomatis Maherzen. Lagu-lagu Maherzen.
yang bersenandung dan beberapa lagu Indonesia yang bernuansa religius. Jadi sekarang saya lebih senang mendengarkan lagu-lagu yang religius, teman-teman, karena paling tidak bisa menambah keimanan, mendekatkan kita kepada ketakwaan daripada lagu-lagu asing lain yang mungkin kita suka. Saya dulu penggemar berat The Beatles, Led Zeppelin, The Purple, Queen, The Police, Yes, penyanyinya Rod Stewart gitu kan, Genesis, Phil Collins itu ya. Tapi sekarang saya tinggalkan itu, saya dengerin Maher Zain aja. Biar nanti ini jadi konten yang agak panjang untuk nemenin konten ulang tahun pernikahan saya kemarin, biar cepat waktu itu jam tayangnya. Teman-teman dukung terus ya channel Sang Kolonel. Sekarang udah tembus, sudah di atas 500. Jadi yang jelas buat saya menjadi YouTuber itu adalah menghibur saya sendiri juga. Main konten saya penggarapannya sederhana, editingnya sederhana, saya belum bisa ngedit yang aneh-aneh. Saya masih pakai aplikasi KineMaster yang gratisan, sehingga masih nongol watermarknya itu. Sebenarnya langganan murah sih, kalau yang profesional cuma sekitar 300-an gitu ya. Tapi yang gratisnya masih ada, urusan ada watermarknya ya nggak apa-apa. Yang penting bagi YouTube nggak masalah. Jadi saya belum bisa pakai KineMaster yang secara penuh, paling mungkin masih 50% atau bahkan kurang, karena saya belum mencoba ya. Fitur-fitur di dalamnya itu belum saya coba. Yang penting saya itu sambung menyambung antar file, paling motong ya kalau ada yang kurang bagus, motong doang gitu. Tapi efek-efek animasi segala macam belum bisa. Bukan belum bisa, karena belum mau mempelajari. Saya merasa apa yang sudah saya kuasai itu sudah cukup gitu aja, saya modelnya itu. Pokoknya kurang bagus ya cara berpikir seperti itu. Tapi gimana ya? Saya selalu kambing hitamnya, saya merasa sudah tua. Dalam hal ini ya, dalam hal lain bilangnya masih muda. Dalam hal teknologi saya merasa jadul, ya kan, agak sedikit rumit itu, berbau IT yang anak-anak itu agak mumet saya. Daripada pusing gitu. Ini udah sampai perempatan Gedung Kuning depan PLN, teman-teman ya. Di sini sudah terang atau enggak, malah nggak ada bekas-bekas gerimis. Jadi sekali lagi saya jadi YouTuber itu ya untuk ekspresi diri, menghibur saya sendiri, kemudian ya buat nyimpen video-video aktivitas saya. Kalau pengen lihat tinggal ngeklik, nggak perlu disimpan di HP, nggak bikin penuh memori. Sementara orang lain juga bisa nonton, kalau suka ya monggo ditonton, kalau nggak suka ya nggak ditonton. Santai ya kan.
channel saya itu subscriber sampai puluhan ribu, apalagi tembus ratusan ribu. Hal yang muskil, sulit. Nah, konten saya mungkin konten biasa-biasa. Saya pengen garap konten yang bagus itu ya. Apalagi basic saya itu humas, penerangan. Saya kemarin tuh lihat channel itu isinya sebetulnya bacain berita. Cuman ya itu tadi, kalau saya punya duit bisa bayarin editor, tukang editing itu. Jadi bacain berita itu ada podcastnya kan, ada running file-file bergerak, berita bergerak itu saya tinggal bacain. Ada variasi videonya, ada foto, ada video, ada teks gitu ya. Saya lihat itu channelnya namanya apa ya, selalu update atau apa itu. Alah gitu-gitu doang, tapi ya banyak penggemarnya. Sekarang saya apa-apa salurkan sendiri, jadi ya semampu saya. Nanti kalau udah tembus 1000, 4000 jam tayang, monetisasi diterima, dapat honor $1, nah itu udah nggak apa-apa. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di salah satu konten saya anggap YouTube itu adalah stasiun televisi di mana saya bisa nitip berita, video saya, kegiatan saya secara gratis. Yang bayar cuman kuotanya aja kan. Dan sekaligus YouTube saya anggap sebagai gudang penyimpan dokumentasi file-file video saya. Dan yang lebih filosofis, kalau saya nanti meninggal, anak-anak saya, cucu saya pengen lihat bapaknya atau kakeknya itu bisa nonton channel saya. Jadi saya seolah-olah tetap hidup aja gitu. Biar seperti kalau di Al-Quran kan orang yang mati syahid itu kan, Allah dalam firman-Nya di Al-Quran, saya lupa suratnya dan ayatnya, jangan kamu mengira bahwa mereka yang mati di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka hidup, kalian tidak tahu aja gitu kan, Allah mengatakan sesungguhnya mereka masih hidup. Ya seolah-olah saya pengen seperti itu. Jadi dengan saya punya channel YouTube, kalau saya nanti meninggal, insya Allah konten saya konten berbasis kebaikan, ya. Maksud warung sodako jelas itu kegiatan sodako. Sangkolonel itu kegiatan saya sehari-hari yang juga mengajak kepada kebaikan, hidup sehat, hidup bahagia. Jadi mudah-mudahan seolah-olah saya walaupun mati tapi masih hidup gitu. Kira-kira begitu kawan. Obrolan kita ini udah mendekati rumah saya, ini perempatan Gambiran, belok kiri lurus udah nyampe rumah saya. Apalagi teman-teman, filosofi hidup, bagaimana menyikapi kegiatan saya sebagai YouTuber sudah saya jelaskan. Ini channel saya Warung Sodako mendekati 1000 nih. Jam tayang sudah lama 4000. Ya, nanti kalau sudah memenuhi syarat monetisasi saya ajukan. Ya, dapat $1, $2 ya ben. Buat lucu-lucuan ya kan. Setelah Warung Sodako nanti Sangkolonel. Kalau memenuhi syarat monetisasi ajukan sama markas besar YouTube disetujui, dapat $1, ya alhamdulillah. Udah gitu aja teman. Ini kan salah satu sisi dalam kehidupan saya, salah satu sisi sebagai YouTuber, sebagai pribadi yang lain, sebagai manusia, sebagai individu, sebagai makhluk sosial. Saya punya aktivitas yang mungkin ya tidak terekam dalam video saya. Ini hanya salah satu segmen, salah satu bagian
dari kehidupan saya yang kebetulan saya dokumentasikan dalam bentuk video, file video, kemudian saya unggah ke YouTube karena saya punya channel. Kira-kira gitu cara mekanisme berpikirnya begitu aja. Tidak sepenuhnya konten saya mewakili saya secara utuh ya. Wah, itu armada bentor itu bikin slow ya. Nggak bisa nyalip mengikuti pergerakan bentor. Yang kanan padat. Salib ini R3 ini mau nyalip aja. Ada motor yang sok-sokan ingin menantang dari depan persis. Baik teman-teman, saya kira cukup ya sampai di sini. Ini sudah dekat rumah. Alhamdulillah. Yang penting kita saling doa, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita sehat, kita tetap tegar menghadapi situasi kehidupan yang makin sulit ini. Kita tidak terombang-ambing oleh keadaan, kita tetap lurus. Ya kan? Tetap memegang tali Allah. Jangan sampai kita melupakan kewajiban kita, sholat, ya kan? Kemudian baca Al-Quran. Kalau kita punya anak, kita mengingatkan anak-anak kita supaya jangan lupa sholat. Itu aja kita lakukan. Ya, kita menyampaikan kebaikan, mengajak orang berbuat baik. Dah, mudah-mudahan ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.